Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Rahayu dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai pengambilan spesimen darah dan spesimen urin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengambilan spesimen feses, spesimen sputum, dan cairan vagina. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa dari feses. Nah, tujuannya itu untuk menentukan darah yang samar karena adanya ulkus, inflamasi, atau tumor. Nah, pemeriksaan ini menggunakan kertas guayak. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui adanya gangguan pada gastrointestinal, mendeteksi adanya virus dan bakteri dengan kultur atau pembiakan, dan terakhir untuk mendeteksi telur dan parasit. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan feses ini agar tidak mengganggu interpretasi, yaitu yang pertama, pasien harus melapor jika sedang mengonsumsi obat-obatan. Yang kedua, pasien harus melapor jika baru saja mengonsumsi cairan barium. Yang ketiga, jika konstipasi, pasien diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Yang keempat, minta pasien untuk tidak buang air kecil terlebih dahulu, agar urin tidak bercampur dengan sampel. Nah, kemudian prosedur pengambilan sampel pada orang dewasa. Yang pertama, pasien menutup jamban atau feed pump dengan kontainer khusus atau plastik. Kedua, pasien menggunakan sarung tangan tidak steril saat pengambilan sampel. Setelah defekasi, sekitar 20-40 gram atau setara dengan 5-6 sendok sampel diambil menggunakan aplikator yang tersedia. Kemudian, sampel dimasukkan ke dalam wadah dan ditutup harus dengan rapat. Kemudian, pada kasus konstipasi, minta pasien untuk mengumpulkan sampel sebanyak 2 butir kacang dan tutup wadah tersebut dengan rapat. Yang ketiga, melepaskan sarung tangan lalu mencuci tangan. Yang keempat, wadahnya itu diberi label yang lengkap. Labelnya itu berisikan nama lengkap, umur, jenis kelamin, dan tanggal pengambilan feses. Yang kelima, segera kumpulkan spesimen dan slip pada tugas laboratorium. Nah, tadi kan pada orang dewasa, sekarang prosedur pengumpulan sampel pada anak ada yang masih menggunakan popok. Yang pertama, cara pertama adalah dengan mengambil sampelnya dari popok. Nah, cara lain ialah menggunakan kantong khusus berlabel data pasien yang disediakan oleh klinik atau rumah sakit. Nah, untuk anak-anak yang sudah bisa memakai toilet sendiri, yang pertama itu pasien anak didampingi oleh orang dewasa. Pasien anak didampingi untuk membuang air kecil atau membuang urin terlebih dahulu. Terus pendamping memasang kontainer khusus atau plastik, kemudian prosedurnya berjalan serupa dengan pengumpulan sampel pada orang dewasa yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, peralatan yang diperlukan untuk pengambilan sampel pemeriksaan feses, yang pertama wadah sampel. Wadahnya itu harus bersih, kering, bebas dari desinfektan, dan mempunyai bukaan yang lebar untuk menyimpan feses. Seperti pada gambar berikut, ada yang sebelah kanannya, itu namanya wadah sampel. Kemudian tongkat aplikator atau tusuk gigi yang digunakan untuk mengambil sampel. Nah, ini juga ada gambarnya yang sebelah kiri. Kemudian ada sarung tangan yang tidak steril untuk pasien mengambil sampel. Kemudian, pada pemeriksaan makroskopis akan diperiksa hal berikut. Yang pertama itu warna. Warna normal pada feses itu adalah kecoklatan atau kuning. Nah, seperti pada gambar. Nah, warna yang normal itu warna coklatan atau warna kuning, dan yang berbahaya itu warna merah atau ada darahnya. Konsistensi normal feses adalah agak lunak dan berbentuk. Nah, seperti pada gambar, ada normalnya itu tipe 3 dan 4. Kemudian jumlahnya pada keadaan normal, jumlah tinja manusia adalah 100-250 gram per hari. Baunya bau normal pada tinja disebabkan oleh indol, skatol, serta asam boritat. Untuk lendirnya, adanya sedikit lendir dalam tinja itu hal yang normal. Darah, adanya campuran darah segar menandakan bahwa pendarahan pada saluran pencernaan bawah. Kemudian memeriksa adanya parasit. Pada infeksi parasit, kista parasit bisa ditemukan pada tinja yang padat, sedangkan trofozoit bisa ditemukan pada tinja yang cair. Nah, tadi kan makroskopis, sekarang mikroskopis. Nah, pada pemeriksaan mikroskopis akan diperiksa hal-hal berikut, seperti leukosit, eritrosit, lemak, gula, dan pH yang terkandung di dalam tinja. Nah, kemudian pemeriksaan sederhana untuk menegakkan diagnosa dari sputum. Sputum ini adalah bahan yang keluar dari bronki atau trakea
bukan ludah atau lendir yang keluar dari mulut, hidung atau tenggorokan. Tujuannya itu untuk mengetahui hasil tahan asam dan mikroorganisme seperti tuberkulosis, pulmonal, pneumonia, bronkitis, atau bronkitistaksis yang ada dalam tubuh pasien sehingga diagnosa dapat ditegakkan. Nah, indikasinya untuk pasien yang mengalami infeksi atau peradangan saluran pernapasan. Nah, peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan spesimen pemeriksaan sputum ini ada sputum pot, yang sudah ada labelnya, botol bersih dengan penutup, handscoon, perlak pengalas, bengkok, tisu. Kemudian ada cara pengambilan sputum secara umum. Nah, yang pertama itu sebaiknya dilakukan pada pagi hari, di mana kemungkinan untuk mendapat sputum bagian dalam lebih besar. Atau juga bisa diambil sputum sewaktu. Pengambilan sputum juga harus dilakukan sebelum pasien menyikat gigi. Kemudian pasien mengonsumsi air yang banyak pada malam sebelum pengambilan sputum. Jelaskan pada pasien apa yang dimaksud dengan sputum agar yang dibatukan benar-benar merupakan sputum. Selanjutnya, jelaskan cara mengeluarkan sputum. Sebelum mengeluarkan sputum, pasien disuruh untuk berkumur-kumur dengan air dan pasien harus melepas gigi palsu bila ada. Sputum diambil dari batukan pertama. Nah, cara membatukan sputum. Yang pertama itu tarik nafas dalam dan kuat. Batukan kuat sputum dari bronkus ke trakea, kemudian ke mulut, kemudian ke wadah, dan terakhir ke penampung. Wadah penampung berupa pot steril bermulut besar dan berpenutup. Nah, periksa sputum yang dibatukan. Bila ternyata yang dibatukan adalah air liur atau saliva, maka pasien harus mengulangi membatukan sputum. Yang kedua, sebaiknya pilih sputum yang mengandung unsur-unsur khusus seperti butir keju, darah, dan unsur-unsur lain. Bila sputum susah dikeluarkan, maka lakukan perawatan mulut. Bila sputum juga tidak bisa didahakkan, sputum dapat diambil secara aspirasi transtrakeal, bronchial lavage, lung biopsi. Nah, pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa pada sekret vagina. Yang pertama ada feses, terus yang kedua ada sputum, dan yang terakhir sekret vagina. Kondisi normal, kelenjar pada serviks menghasilkan suatu cairan yang jernih yang keluar, bercampur dengan bakteri, sel-sel vagina yang terlepas dan sekresi dari kelenjar Bartoli. Tujuannya itu untuk mencari kurman Neisseria gonorrhoeae dalam sekret vagina. Indikasinya untuk pasien yang diserang kuman terutama di dinding vagina, dapat bersifat akut maupun kronik. Untuk metode pengambilan sekret vagina, ada metode pap smear. Papa Nicolau test atau pap smear adalah metode screening ginekologi untuk menemukan proses-proses premaglinan dan malignan di ektoserviks dan infeksi dalam endoserviks dan endometrium. Pada dunia obstetriksi ginekologi, pap smear digunakan untuk mendeteksi kanker rahim yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Pap smear biasanya tidak dilakukan selama menstruasi. Prosedur ini dapat menimbulkan sedikit rasa sakit, namun hal ini bergantung kepada anatomi pasien, faktor psikologi, dan lain-lain. Sampel kemudian diuji di laboratorium, dan hasil diperoleh dalam waktu sekitar 3 minggu. Sedikit pendarahan, kram, dan lain-lain dapat terjadi sesudahnya. Nah, klasifikasi pap smear. Ada sistem yang lama, ada sistem juga yang baru. Yang lama itu untuk grade 1 sel-sel tampak normal. Grade 2 ada atipikal atau tidak khas, tidak teratur, tidak normal. Namun tidak ditemukan tanda-tanda malignansi. Pada grade 3 mengarah ke keganasan tapi belum jelas. Pada grade 4 lebih mengarah ke keganasan dan grade 5 jelas keganasan. Pada sistem terbaru, yang pertama itu ada yang normal, inflammatory, male cervical intraepithelial neoplasia, kemudian ada cervical intraepithelial neoplasia, kemudian ada cancer. Nah, peralatan yang diperlukan pada pengambilan sampel untuk pemeriksaan sekret vagina ini, yang pertama ada kapas dan larutan NaCl, ada spekulum atau cocor bebek, ada penjepit kasa, spatula air, sitobras, gelas obyek, spray atau straining jar, ditambah etil alkohol 95%. Ada meja instrumen dan doek hijau, ada ranjang ginekologi dengan penompang kaki, ada lampu sorot, ada label gelas objek, ada sarung tangan bersih, ada apron dan baju periksa, ada sabun dan air mengalir, tisu, bengkok, perlak, dan yang terakhir ada sampiran. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang persiapan dan perawatan preoperasi, intraoperasi, dan postoperasi.
Yang pertama, persiapan dan perawatan preoperasi. Nah, preoperasi ini adalah masa sebelum dilakukannya tindakan pembedahan, dimulai sejak persiapan pembedahan dan berakhir sampai pasien di meja bedah. Rencana tindakannya yang pertama memberikan pendidikan kesehatan preoperasi. Nah, ini menjelaskan informasi dalam tindakan pembedahan diantaranya tentang jenis pemeriksaan yang akan dilakukan sebelum bedah, alat-alat khusus yang diperlukan, pengiriman ke kamar bedah, ruang pemulihan, dan kemungkinan pengobatan setelah bedah itu harus dijelaskan kepada pasien. Kemudian yang kedua, persiapan diet. Nah, sehari sebelum bedah, pasien boleh menerima makanan biasa. Namun, 8 jam sebelum bedah tersebut dilakukan, pasien tidak diperbolehkan makan. Sedangkan cairan tidak diperbolehkan 4 jam sebelum operasi. Yang ketiga, persiapan kulit. Nah, ini dilakukan dengan cara membebaskan daerah yang akan dibedah dari mikroorganisme dengan cara menyiram kulit dengan sabun hexachlorophene atau sejenisnya yang sesuai dengan jenis pembedahan. Bila pada kulit terdapat rambut, maka harus dicukur. Kemudian, ada latihan napas dan latihan batuk. Latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengembangan paru-paru. Penapasan yang dianjurkan adalah pernafasan diafragma. Kemudian ada latihan kaki. Latihan ini dapat dilakukan untuk mencegah dampak tromboflebitis. Latihan kaki yang dianjurkan antara lain latihan memompa otot, latihan quadriceps, dan latihan mengecakkan glutea. Yang keenam, latihan mobilitas. Latihan ini dilakukan untuk mencegah komplikasi sirkulasi, mencegah dekubitus, merangsang peristaltik, serta mengurangi adanya nyeri. Kemudian yang ketujuh ada pencegahan cedera untuk mengatasi risiko terjadinya cedera. Nah, ada tindakan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan bedah. Yang pertama, cek identitas pasien. Kedua, lepaskan perhiasan pada pasien yang dapat mengganggu, misalnya cincin, gelang, dan lain-lain. Ketiga, bersihkan cat kuku untuk memudahkan penilaian sirkulasi. Keempat, lepaskan kontak lensa. Kelima, lepaskan protesis. Yang keenam, alat bantu pendengaran dapat digunakan jika pasien tidak dapat mendengar. Yang ketujuh, anjurkan pasien untuk mengosongkan kantung kemih. Yang kedelapan, gunakan kaos kaki anti-emboli jika pasien berisiko terjadi tromboflebitis. Kemudian ada persiapan dan perawatan intraoperasi. Nah, intraoperasi ini adalah masa pembedahan, dimulai sejak ditransfer ke meja bedah dan berakhir saat pasien dibawa ke ruang pemulihan. Untuk rencana tindakannya, yang pertama, penggunaan baju seragam bedah. Yang kedua, mencuci tangan sebelum pembedahan. Yang ketiga, menerima pasien di daerah bedah. Yang keempat, mengirim dan mengatur posisi kamar bedah. Yang kelima, membersihkan dan mempersiapkan. Yang kelima, pembersihan dan persiapan kulit. Yang keenam, penutupan daerah steril. Yang ketujuh, pelaksanaan anestesia. Yang kedelapan, pelaksanaan pembedahan. Kemudian ada persiapan dan perawatan post-operasi. Nah, post-operasi ini adalah masa setelah dilakukan pembedahan yang dimulai sejak pasien memasuki ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Untuk rencana tindakannya sendiri, yang pertama meningkatkan proses penyembuhan luka dan mengurangi rasa nyeri dapat dilakukan manajemen luka. Kedua, mempertahankan respirasi yang sempurna dengan latihan nafas. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kelima, mempertahankan sirkulasi. Yang kelima, mempertahankan eliminasi. Yang keenam, mobilisasi dini. Yang ketujuh, mengurangi kecemasan dengan melakukan komunikasi secara terapeutik. Yang kedelapan, rehabilitasi. Dan yang terakhir, discharge planning. Untuk discharge planning ini ada dua macam. Yang pertama untuk perawat atau bidan, itu berisi poin-poin discharge planning yang diberikan kepada klien. Nah, untuk klien ini dengan bahasa yang bisa dimengerti pasien dan lebih detail. Nah, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.